Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Alhamdulillah kali ini saya bisa membuat video kembali dan mudah-mudahan seterusnya bisa selalu aktif membuat video. Dan untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan atau menjawab beberapa pertanyaan, dan banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Jadi saya jawab melalui video supaya lebih mudah dan lebih mudah dipahami atau dipraktekkan. Jadi untuk kali ini saya khususkan untuk menjawab semua pertanyaan karena banyak pertanyaan yang belum terjawab. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan mengenai meditasi, yaitu bagaimana cara melakukan meditasi membuka cakra. Kita melakukan meditasi itu sebenarnya memang untuk membuka cakra, baik cakra dasar sampai cakra mahkota. Jadi kita bisa melakukan dengan cara bersila. Untuk posisi kaki bisa dengan cara di atas ya, seperti ini. Tujuannya supaya kita tidak mudah merunduk atau jatuh ke depan. Tujuan kaki di atas. Dan tangan bebas, bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Jadi gimana enaknya untuk melakukan duduk secara rileks. Jadi kalau sudah kita menemukan rasa rileks secara santai dan tenang duduknya, secara nyaman sehingga tidak mengganggu saat melakukan meditasi. Untuk kali ini yang saya berikan yaitu meditasi olah napas. Yaitu pertama kita tarik napas pelan-pelan. Kita hitung, saat menarik kita hitung sampai 10, yaitu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saat hitung 10 kita tahan di dada, hitung lagi 10 detik, 12 detik untuk dada, 12 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu lepas, hitung lagi 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan lakukan ini terus menerus diulang-ulang. Jadi tarik nafas, tahan di dada, lepas. Saat menarik kita melalui hidung, saat melepas melalui hidung juga. Jadi seperti itu tata cara mengaktifkan cakra-cakra yang ada di dalam tubuh, baik itu cakra utama ataupun cakra minor. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara pembersihan energi yang ada di dalam tubuh melalui meditasi. Sebenarnya banyak sekali kalau untuk tata cara pembersihan diri melalui meditasi. Saya akan memberikan cara yang paling mudah dan ini juga sangat efektif dan bagus sekali untuk dipraktekkan. Juga saya sudah memberikan tata caranya, namun kali ini karena ada pertanyaan terus menerus saya buatkan kembali supaya lebih paham. Untuk duduknya sama persis seperti tadi, bebas ya, yang penting kita bisa rileks. Lalu kita buat olah napas, yaitu kita tarik napas melalui hidung secara pelan-pelan nariknya ya, tanpa hitungan. Lalu tahan di dada, tahan sekuat mungkin tanpa hitungan. Kalau sudah dirasa tidak mampu, lalu lepas melalui mulut. Pelan-pelan juga melepasnya. Itu cara pembersihan energi yang ada di dalam tubuh, yaitu energi negatif, baik yang berupa racun-racun yang kita serap melalui makanan atau melalui darah, ataupun melalui energi-energi, benturan-benturan energi yang tiap hari kita selalu berbenturan dengan energi luar. Itu bisa dikeluarkan melalui meditasi seperti tadi. Jadi cara itu sangat mudah dan sangat efektif sekali. Itu bisa diulang-ulang sampai berapapun semampunya, minimal ya kita lakukan 7 putaran. Kalau memang mampu kita sampai ya 10 putaran, 12 putaran, atau sampai 50 putaran, 100 putaran kalau memang mampu, tidak lebih bagus untuk dilakukan. Karena ini selain untuk pembersihan energi negatif yang ada di dalam tubuh, juga bisa mengakses energi. Jadi bisa untuk mengakses energi tenaga dalam atau energi positif, sehingga
tubuh kita nanti akan memiliki kekuatan tenaga dalam. Jadi dengan cara melakukan meditasi pembersihan, kita bisa memiliki juga nantinya kekuatan energi tenaga dalam kalau sudah tubuh kita bersih dari energi negatif. Jadi seperti itu tata caranya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, ini saya akan bahas dulu tentang meditasi semuanya ya. Bagaimana cara meditasi kekuatan pukulan? Untuk meditasi kekuatan pukulan, kita sama juga menggunakan olah napas. Karena kalau untuk kekuatan tenaga dalam atau kekuatan fisik, kita memang harus melakukannya dengan kekuatan olah napas. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Sebenarnya di video saya juga sudah ada, namun saya berikan kembali dengan teknik yang berbeda sedikit ya. Kita bisa meletakkan tangan di samping ini, lalu kita tarik nafas, tahan. Untuk tarik nafas dari mulut ya, dari hidung secara pelan-pelan ya. Setelah kita menahan, baru kita jalankan tangan kita seperti ini, pukulan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Itu energi kita fokuskan pada kepalan tangan. Tarik lagi, kanan kiri ya. Lepas. Kalau memang kita mampu menahan napas dengan sampai 3 kali gerakan ya, kanan kiri, itu juga lebih bagus. Kalau memang tidak mampu, bisa 1 kali putaran dengan sekali napas. Jadi itu untuk memperkuat pukulan. Jadi saat kita menahan napas, energi akan tertumpu ke kepala telapak tangan. Jika ini terus dilakukan, maka kita akan memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan bisa meningkat berpuluh-puluh persen ya. Jadi tergantung bagaimana cara kita melatihnya. Jadi setiap pernapasan, olah napas seperti ini, latihan itu kita lakukan minimal 2 kali, di pagi atau sore atau malam, bebas waktunya. Bisa kita lakukan siang dan malam. Untuk jamnya Anda tentukan sendiri, mana waktu yang lebih ada waktu luang untuk Anda lakukan, silakan itu untuk dilakukan. Dan untuk selanjutnya yaitu meditasi membuka cakra ajna atau cakra mata batin. Kalau untuk meditasi cakra mata batin, kita bisa melakukan meditasi olah napas atau bisa dengan meditasi diam tanpa melakukan olah napas. Kita cukup fokus pada cakra ajna. Letak cakra ajna yaitu di sini, di tengah-tengah alis, antara kedua alisnya, tengah-tengah sini. Kita rasakan di bagian ini, itu namanya cakra ajna. Tujuannya untuk membuka cakra ajna atau cakra mata batin. Jadi kita bisa dengan cara, kita harus pejam mata. Kalau yang ini harus pejam mata ya. Karena yang kita buka itu yaitu mata batin. Kita harus pejam mata supaya fokus kita itu nggak kemana-mana. Kalau kita dengan mata terbuka, nanti kita kurang fokus, bahkan mungkin tidak akan fokus sama sekali. Jadi lebih bagusnya kita pejam mata, dan lebih bagus lagi tempatnya yang sepi dan gelap. Itu sangat bagus sekali, karena di saat posisi gelap itu meditasi kita akan lebih tenang, dan energi untuk yang kita serap itu akan lebih besar, dan banyak lagi manfaat untuk meditasi di tempat yang gelap. Nanti Anda bisa browsing di media lain supaya Anda paham apa sih manfaat meditasi di tempat gelap itu. Itu sangat penting sekali. Jadi Anda bisa melakukan di tempat yang gelap dan tenang. Lalu Anda fokuskan di sini, baik melalui meditasi diam atau dengan olah napas. Melakukan olah napas seperti tadi, olah napas segitiga, yaitu yang tarik napas, tahan di dada, lepas. Ditarik melalui hidung, tahan di dada, lepas dari hidung. Jadi bisa melakukan seperti itu. Itu cara membuka mata batin.
Itu juga sama, lakukan 2 kali sehari minimal. Kalau memang mampu berkali-kali itu juga lebih bagus. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukan meditasi kepekaan telapak tangan supaya lebih peka. Baik, saya akan memberikan tata cara melakukan meditasi kepekaan telapak tangan, yaitu untuk tujuan peradaran atau pendeteksian, baik untuk mendeteksi energi yang ada di tubuh seseorang seperti mendeteksi penyakit dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi kita lakukan seperti ini, kita lebarkan, dekatkan lagi, ini tanpa melakukan olah napas apapun, cukup kita rasakan telapak tangan kita. Saat tangan kita dilebarkan itu seperti ada tarik menarik, saat didekatkan seperti ada dorong mendorong. Terus lakukan berkali-kali, minimal 10 menit. Setelah seperti ini 10 menit, atau jika memang mampu lebih lama lagi juga lebih bagus. Ini akan terasa ini ya, kalau kita tarik ini akan ada daya energi tarik menarik, dorong mendorong, tarik menarik, dorong mendorong, akan terasa nanti. Jika ini terus dilakukan, Anda akan memiliki kepekaan telapak tangan. Bisa dipraktekkan minimal 7 hari Anda sudah bisa melakukan deteksian. Jadi Anda bisa mencoba. Jika 7 hari belum bisa merasakan, teruskan. Karena untuk kepekaan tiap orang itu masing-masing berbeda. Jadi minimalnya itu bisa 7 hari sudah bisa merasakan kepekaan. Bisa mendeteksi penyakit di mana posisi letak penyakit si pasien. Nanti Anda bisa langsung menunjuk letak posisi penyakit yang ada di tubuh pasien, atau energi lain bisa Anda deteksi di luar sana nanti. Baik, itu seperti itu cara pendeteksian dan kepekaan telapak tangan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu masih seputar meditasi ya. Bagaimana cara meditasi untuk membentengi diri sendiri atau membentengi rumah atau lokasi dan lain-lain sebagainya dengan cara meditasi. Baik, memang untuk teknik pemagaran, pembentengan itu banyak sekali, bisa dengan cara langsung atau dengan meditasi juga bisa. Kalau untuk yang meditasi, kita bisa melakukan meditasi diam tanpa melakukan olah napas juga bisa. Kalau memang mau melakukan dengan cara olah napas, jadi bisa dilakukan olah napas seperti yang pertama tadi, tarik napas melalui hidung, tahan di dada, lepas dari hidung. Jadi seperti itu, sambil di dalam meditasi Anda bisa visualisasikan atau membayangkan rumah Anda itu dipancari cahaya energi. Baik Anda bisa memvisualisasikan cahaya itu warna putih atau visualisasi dengan cahaya kuning, terserah. Yang penting rumah Anda itu seperti terpancar dengan sinar putih, contohnya ya, putih seluruhnya, baik itu dalam kamar, di ruangan, di belakang rumah atau di atas rumah, semuanya seolah-olah dibungkus dengan cahaya visualisasi tadi. Dengan cara visualisasi seperti itu, secara otomatis energi Anda akan membungkus atau membentengi rumah yang Anda visualisasikan tadi. Jadi seluruh ruangan Anda buat seperti itu, seperti rumah Anda berada di bola energi. Jadi dengan cara itu rumah Anda sudah terbentengi dengan energi-energi positif yang ada di tubuh Anda. Nanti Anda menyalurkannya dengan cara seperti itu. Itu cara yang paling mudah dan bisa dilakukan dengan cara meditasi. Jadi tanpa kita melakukan ke tempat lokasi tertentu, cukup Anda lakukan dari jarak jauh ataupun di lokasi itu tadi dengan cara duduk diam. Jadi cara itu sangat efektif dan bagus sekali. Baik, untuk selanjutnya yaitu masih tetap seputar meditasi, yaitu bagaimana cara mengakses tenaga dalam. Tadi sudah saya jawab ya, bagaimana cara mengakses tenaga dalam, yaitu dengan cara meditasi atau olah nafas.
itu secara otomatis tubuh kita akan memiliki kekuatan tenaga dalam. Itu secara otomatis. Selain tubuh kita itu sehat, itu juga Anda akan memiliki kekuatan energi. Jadi seperti itu jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tetap masih seputar tentang meditasi. Bagaimana cara meditasi menarik keberuntungan atau kesuksesan? Untuk cara meditasi menarik keberuntungan atau keberhasilannya, itu nanti akan saya buatkan video khusus di video selanjutnya. Jadi untuk kali ini saya tidak akan menjawab secara detail karena untuk tekniknya itu sangat panjang ya untuk dijelaskan. Jadi saya hanya menjawab pertanyaan yang jawabannya simple dan pendek-pendek saja. Untuk video cara menarik keberhasilan atau keberuntungan itu ada video khusus nanti, biar durasinya agak panjang dan mudah dipahami. Jadi nanti ada teknik khusus yang akan saya paparkan di video berikutnya. Dan untuk selanjutnya yaitu pertanyaan tentang apa manfaat dari meditasi. Untuk manfaat dari meditasi itu banyak sekali ya, banyak sekali. Selain tubuh kita menjadi lebih sehat, juga lebih anti terhadap penyakit, jadi tidak mudah kena penyakit, dan juga memiliki kekuatan tenaga dalam, juga bisa memiliki kepekaan batin, bisa untuk tentunya tenaga dalam. Kalau untuk tenaga dalam bisa digunakan sesuai kebutuhan. Jika Anda memang kebutuhannya untuk pukulan, bisa Anda salurkan untuk pukulan. Jika untuk pembentengan tubuh, bisa Anda salurkan untuk pembentengan tubuh. Jadi sesuai dengan niat kita, apa yang akan kita gunakan, dengan cara apa, jadi dengan cara meditasi itu bisa kita gunakan. Dan juga bisa untuk membuka mata batin, juga bisa untuk penyembuhan, pengobatan, dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali, mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu. Anda bisa cari di Google ya, untuk browsing di sana apa saja manfaatnya. Nanti Anda akan dipaparkan dengan banyak manfaat. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah meditasi bisa untuk menangkal sihir, santet, dan guna-guna? Tentu sangat bisa sekali ya, karena saat tubuh kita sering melakukan meditasi, sehingga tubuh kita akan mengakses banyak energi. Bahkan jika energi itu sudah besar di tubuh kita dengan energi yang positif, dan sehingga jika ada benturan dari luar energi negatif, maka energi itu akan terpental dan lepas dari tubuh Anda atau menjauh dari tubuh Anda. Bahkan bisa mendeteksi sebelum energi negatif itu mendekat, kurang lebih 50 meter kalau memang energi Anda kuat, tergantung seberapa kuat energi Anda. Itu bisa berjarak berapa meter, itu sudah terpental energi negatif itu. Kalau memang memaksakan diri seperti makhluk apapun untuk menyerang Anda, itu bisa hancur dengan energi yang ada di tubuh Anda atau dengan tenaga dalam Anda. Jadi meditasi itu sangat bisa sekali untuk menangkal energi-energi negatif. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang mengandung virus, itu juga bisa menghancurkan virus-virus yang bisa membahayakan tubuh kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah meditasi bisa untuk pengobatan, yaitu untuk mengobati orang lain, juga untuk diri sendiri? Jawabannya sangat bisa sekali, karena memang untuk meditasi memang untuk pengobatan. Namun dan teknik-teknik tertentu maka berkembanglah. Dan untuk teknik pengobatan, tekniknya sama saja. Anda bisa melakukan pendeteksian di mana letak penyakit yang ada di tubuh pasien. Baru Anda tempelkan, cukup Anda tempelkan di tubuh di mana pasien itu merasakan sakit, atau tempat yang Anda deteksi itu ada gangguan penyakitnya. Baru Anda tempelkan, Anda niatkan untuk menyalurkan energi
dengan otomatis energi itu akan mengalir dan membuat pengobatan secara otomatis sesuai dengan niat Anda, energi apa yang mau Anda salurkan ke tubuh pasien itu tadi. Untuk lebih mudahnya, supaya Anda tidak bingung dari mana mau memulai, mengawali, karena kalau melalui YouTube itu materinya lompat-lompat dan tidak berurutan, Anda bisa melalui buku ini. Nah, di dalam buku ini membahas teknik-teknik pengobatan. Ini judul bukunya adalah Rahasia Energi Penyembuhan dan Totok Punggung. Untuk totok punggung yaitu khusus untuk gangguan saraf. Jadi jika ada gangguan saraf, Anda bisa menggunakan teknik totok punggung. Dan untuk rahasia energi penyembuhan di sini itu juga ada pendeteksian. Itu di sini juga sudah ada dibahas di sini. Jadi kalau kita sudah tahu asal mula penyakit itu, nanti kita akan bisa mengobati gangguan itu sampai akar-akarnya sehingga penyakit itu tidak mudah kambuh lagi. Jadi di sini juga dibahas tentang energi juga dibahas tentang posisi di tubuh mana yang paling bagus untuk melakukan pengobatan. Dan juga di buku ini membahas bagaimana cara meditasi juga ada di sini, dan insya Allah isinya itu sangat komplit sekali, bahkan bisa menjadi bahan bekal jika ada yang masih awam atau ingin menambah pengetahuan tentang pengobatan, penambahan ilmu dalam teknik-teknik pengobatan. Karena kenapa seorang pengobat harus memiliki banyak teknik pengobatan, jangan cuma satu teknik. Contohnya seperti ini, jika Anda memiliki satu pengobatan, contohnya Anda memiliki ilmu pengobatan penyembuhan penyakit orang kesurupan, gangguan jin santet, nah istilahnya seperti itu. Jika Anda sudah menguasai ilmu seperti ini, namun suatu saat Anda menemukan di luar sana orang yang memiliki gangguan depresi, gangguan stres, Anda tidak akan mampu melakukan pengobatan melalui ilmu penangkal sihir, karena sudah beda teknik, beda jalur. Karena yang Anda kuasai yaitu ilmu tentang energi menolak santet sihir. Dengan yang orang stres itu gangguan terhadap saraf, jadi Anda harus melakukan terapi. Dan jika itu orang sampai depresi, itu harus menggunakan hipnoterapi, yaitu gangguan pikiran. Jadi Anda harus bisa menguasai banyak teknik. Dan di sini juga dibahas tentang teknik hipnoterapi, juga terapi penyembuhan batin, dan banyak macam penyakit yang bisa diobati. Ada yang bertanya tentang buku ini, yaitu tentang penyakit apa saja yang bisa diobati. Untuk menjawab ini mungkin terlalu panjang, karena banyak sekali penyakit yang bisa diobati dengan teknik yang ada di dalam buku ini. Namun kita ubah pertanyaannya, yaitu apakah semua penyakit bisa diobati? Nah, jawaban saya tidak bisa, karena tidak semua penyakit itu bisa diobati. Contohnya penyakit tua, penyakit menjelang kematian, itu tidak akan bisa diobati seahli apapun orang yang mengobati, karena itu sudah masuk dalam ranah takdir. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua penyakit bisa disembuhkan, namun kita tetap berusaha. Jangan terlalu memandang orang itu tua lalu kita menganggap itu penyakit tua, belum tentu. Jadi kita harus berusaha dengan semua teknik. Kalau teknik-teknik itu kita kuasai, kita bisa salurkan ke terhadap pasien yang ada di hadapan kita, baru kita lihat hasilnya, baru kita bisa mengatakan, mengira-ngira hal lain. Jadi seperti itu. Dan di sini buku ini sebenarnya sangat terjangkau sekali dan tidak terlalu mahal. Ya tentunya tidak terlalu mahal, ya sesuai dengan kondisi lah, karena buku ini sangat besar sekali manfaatnya dibandingkan dengan harganya. Kalau ada pertanyaan kenapa harus dijual ilmu, saya membuat buku itu pakai
pakai uang juga, bukan gratisan. Jadi kenapa saya jual? Karena saya harus mendapatkan keuntungan. Nah, karena saya juga mengeluarkan modal gitu kan, baik modal tenaga, pikiran, terus mencetak buku, bahkan lain-lain sampai mengirim barangan, saya harus mengeluarkan uang. Jadi layak lah kalau saya harus mendapat uang juga. Apakah ilmu itu harus dijual? Nah, itu bukan hanya ilmunya yang bisa dijual, pengetahuan Anda yang bisa dijual. Kalau ilmu itu nggak bisa dijual. Ilmu sudah lengket di dalam tubuh saya. Contohnya, kalau ilmu saya jual berarti saya kehabisan ilmu. Itu bukan saya jual ilmu, tapi jual pengetahuan saya. Seperti itu. Jadi untuk halamannya ini sangat tebal sekali, kurang lebih hampir 150 halaman. Ya, 150 halaman, 154 ya. Ini bukunya ini. Jadi ada perinciannya ya, ada gambarnya juga, jadi Anda bisa menerapkan teknik-tekniknya karena tinggal mengikuti. Yang penting syaratnya untuk mengamalkan buku yang ada dalam ini, syaratnya yaitu Anda bisa memahami isi buku ini, yaitu bisa membaca. Kalau Anda tidak bisa membaca, Anda cukup bacakan ke orang lain yang bisa membaca. Anda tinggal mendengarkan dan Anda pahami isinya, insya Allah Anda berhasil. Dan ada pertanyaan lagi, apakah dijamin berhasil? Saya nggak menjamin berhasil karena semangat Anda, praktek Anda saya belum tahu. Tapi jika Anda mau mempraktekkan, mau melakukan, insya Allah saya jamin Anda bisa. Karena siapapun itu bisa melakukan teknik yang di dalam buku ini. Karena buku ini tanpa ada amalan, tanpa ada mantra, tanpa ada puasa, tanpa ada tirakat, cukup Anda praktek. Langsung praktek Anda bisa. Jadi tanpa Anda harus susah-susah. Coba Anda praktek, Anda sudah bisa melakukan pengobatan. Hanya sedikit mengetahui isinya, Anda sudah bisa melakukan praktek pengobatan. Yang penting intinya, Anda jangan malas untuk praktek. Itu saja, Anda yakin, insya Allah Anda bisa menguasai ilmu yang ada di dalam buku ini. Jadi, karena terlalu mudahnya buku ini, jadi sesuai dengan harga yang saya sarankan. Jadi, untuk mengetahui harganya, Anda bisa kontak saya nanti melalui WA ya, supaya lebih mudah. Untuk tempat buku ini bisa Anda mendapatkan langsung melalui WA, atau bisa melalui toko oranye ya, atau bisa melalui ya YouTube ini ya, komentar. Nanti saya bisa jawab melalui komentar, tapi lebih baiknya melalui WA supaya lebih enak untuk berkomunikasi. Dan di dalam buku ini juga ada penjelasan, ada nomor WA saya, juga ada nomor nomor Facebook saya, ada alamat Facebook saya, ada alamat YouTube saya, lengkap alamat media sosial saya. Jadi jika ada yang menyerupai buku ini tapi nomor WA-nya bukan milik saya, atau saya nggak merasa mendapatkan transaksi dengan Anda, lalu Anda menanyakan pengetahuan kepada saya, mungkin tidak akan saya jawab. Karena setiap orang yang memilih buku ini ada datanya di saya. Jadi jika nggak ada datanya, lalu tiba-tiba ada yang menanyakan, berarti itu tidak mendapatkan buku ini dari saya. Jadi seperti itu. Silakan Anda konsultasi lebih lanjut mengenai buku ini, bisa Anda konsultasikan melalui WA. Oke, kalau untuk Anda ingin memperdalam ilmu pengobatan, Anda bisa melalui buku ini. Apakah belajar ilmu pengobatan itu harus bayar? Ya tergantung. Kalau memang Anda bisa menguasai yang saya bagikan di YouTube, Anda bisa memahami, Anda bisa mempraktekkan, itu juga lebih bagus, Anda dapat ilmu gratis. Namun jika Anda butuh bimbingan, butuh panduan melalui buku dengan secara detail dan lengkap sampai mahir, paham, Anda bisa melalui buku ini. Jadi tergantung pilihannya, tergantung Anda. Dan memang untuk belajar ilmu itu butuh modal, baik itu modal untuk beli prasarana dan sarana prasarana ya,
juga butuh modal keyakinan, modal keberanian. Tanpa itu Anda tidak akan bisa berhasil. Jadi silakan hubungi WA saya. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan saya jawab di video berikutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bahas di video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.